Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengendalian proses untuk eh, beberapa unit operasi yang saling berinteraksi. Nah, terdapat suatu cara atau prosedur sistematis yang bisa dilakukan ketika kita akan merancang suatu konfigurasi kendali pada beberapa unit operasi atau unit proses yang terdapat interaksi antara beberapa unit tersebut. Dan hal ini tentu akan sering dijumpai pada operasional yang ada di pabrik, di mana beberapa unit operasi akan saling terkait. Ya, apakah dari arus dari satu unit akan mengalir pada unit yang lain, sehingga ketika terjadi perubahan di salah satu unit, maka akan berdampak kepada unit operasi yang lain. Nah, di sini ada satu prosedur yang dijelaskan di buku Stephanopoulos terkait eh, perancangan konfigurasi kendali pada eh, beberapa unit operasi yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah dari beberapa unit yang sudah dirancang tersebut, maka pertama kita bagi menjadi beberapa blok, ya, yaitu blok proses di mana proses yang berlangsung dalam unit tersebut itu adalah satu proses yang saling terpisah, ya. Jadi kita pisahkan dalam beberapa blok yang memiliki operasional yang berbeda-beda. Kemudian setelah dipisahkan menjadi beberapa blok operasi, maka untuk masing-masing blok operasi tersebut kita lakukan analisa mengenai derajat kebebasan yang nantinya dengan analisa derajat kebebasan tersebut kita gunakan untuk menentukan berapakah jumlah variabel kontrol yang harus ditetapkan, ya di mana kemarin sudah dijelaskan dari analisis derajat kebebasan, yaitu jumlah variabel kontrol yang harus ditetapkan itu adalah selisih dari derajat kebebasan sistem dikurangi dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan dari eksternal, apakah itu dari lingkungan, dari proses yang ada di bagian upstream, ataupun juga pada proses yang ada di bagian downstreamnya. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah ditentukan berapa jumlah variabel manipulasi dan variabel kontrol untuk masing-masing blok, maka langkah berikutnya adalah menentukan konfigurasi kendali untuk masing-masing blok tersebut. Ya, jadi dengan jumlah variabel kontrol yang sudah ditentukan, maka kita lakukan pemilihan pasangan CVMV yang paling sesuai, di mana kemarin pada materi sebelumnya kita jelaskan bahwa variabel manipulasi yang ditentukan itu adalah dengan memilih variabel manipulasi yang memiliki efek yang secara langsung cepat dan juga uh, straightforward kepada variabel kontrol yang kita tentukan. Nah, untuk variabel kontrol itu tentu dilihat dari variabel mana yang memang terdapat alat ukur dan juga mungkin untuk dilakukan pengukuran. Dan juga untuk variabel kontrol tersebut kita pilih yang memang sangat menentukan kinerja operasi dari masing-masing alat proses tersebut. Kemudian berikutnya, setelah masing-masing konfigurasi kendali untuk tiap blok sudah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah kita gabungkan kembali blok-blok tersebut dalam satu proses yang utuh, lengkap dengan konfigurasi kendalinya masing-masing. Nah, nanti ketika akan dilakukan penggabungan, maka mungkin saja akan ditemui suatu konflik antar blok operasi tadi, ya, terutama untuk konfigurasi kendalinya. Nah, langkah berikutnya yang dilakukan adalah kita eliminasi konflik-konflik yang terjadi antar sistem kendali yang terhubung dari masing-masing atau antar blok tersebut. Nah, apa konflik yang mungkin terjadi? Ada dua. Misalkan kita punya dua unit yang bersifat seri, ya, artinya satu unit proses itu akan mengalirkan material ke unit proses berikutnya. Maka ada dua jenis konflik yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah satu CV, yaitu digunakan untuk dua pengendali. Ya, kalau kita lihat di sini, ya di sini ada satu variabel yang mengalir dari unit 1 ke unit 2. Ini
variabel tersebut dikontrol oleh dua sistem kendali. Nah, ini tidak boleh ya, karena masing-masing sistem kendali nanti akan memiliki set point yang berbeda. Nah, ketika kita pasang CV secara bersamaan untuk kedua kendali, maka masing-masing akan memberikan set point yang berbeda, dan itu tidak mungkin dilakukan ya. Sehingga untuk tipe yang semacam ini harus dipilih salah satu, apakah controller yang depan atau controller yang belakang ya. Nah, itu tentu nanti dilihat dari eh, dari skala prioritas mana yang lebih terkait dengan operasional proses secara keseluruhan. Nah, adapun yang kedua itu adalah penggunaan satu variabel manipulasi untuk kedua controller. Nah, ini juga tidak boleh ya, karena masing-masing variabel manipulasi itu akan memberikan eh, nilai yang berbeda. Nah, sehingga padahal di satu arus yang sama hanya ada satu nilai variabel manipulasi, maka seperti ini juga tidak diizinkan. Nah, langkahnya sama, yaitu kita pilih prioritas mana yang paling menentukan operasional dari proses secara keseluruhan. Nah, kita akan lihat satu contoh tentang konfigurasi kendali untuk sistem yang terdapat interaksi. Nah, di sini sebagai contoh adalah suatu sistem reaksi kimia, ya, reaksi proses di pabrik, di mana suatu reaksi eksotermik yang sederhana dari reaktan A menjadi produk B itu dilangsungkan di dalam suatu CSTR. Nah, di CSTR tersebut atau RATP tersebut dilengkapi dengan sistem pendinginan jaket, ya, yang tujuannya untuk mempertahankan atau menjaga suhu di dalam reaktor. Nah, agar umpan dalam reaktor itu bisa direaksikan dengan optimal, maka suhunya harus disesuaikan menggunakan sistem preheating. Ya, di sini eh, pemanasannya menggunakan heat exchanger dari arus produk reaktor, dan juga menggunakan utilitas menggunakan pemanas steam. Nah, kemudian arus pendingin untuk sistem pendinginan itu digunakan dua cabang yang dilengkapi dengan heater dan cooler ya. Nah, kemudian untuk output reaktor itu didinginkan melalui heat exchanger dan diumpankan ke dalam flash drum untuk dilakukan separasi. Nah, temperatur di flash drum dikendalikan dengan sistem pendingin. Nah, di sini tujuan dari proses ini adalah pertama, memaksimalkan konversi reaktor, yang artinya kondisi di dalam reaktor itu harus dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah menjaga laju produksi yang konstan, ya, yang artinya laju produk keluar dari reaktor itu harus dipertahankan konstan. Dan yang ketiga adalah menjaga komposisi produk cairan yang stabil sebagai keluaran dari flash drum, sehingga kondisi operasi di flash drum juga harus dipertahankan. Nah, ini adalah gambaran prosesnya. Di sini ada reaktor. Ya, kemudian umpan dari reaktor dari sebelah bawah, ya ini mungkin dari sebelah sini, ya. Sebelum masuk ke reaktor itu dipanaskan dulu, pertama menggunakan heat exchanger yang memanfaatkan panas dari keluaran reaktor yang memiliki suhu tinggi, ya. Kemudian setelah dipanaskan dari heat exchanger, kemudian dipanaskan kembali, ya, ditambah suhunya menggunakan pemanas steam sehingga mencapai suhu umpan reaktor. Nah, di dalam reaktor terjadi reaksi oksiotermis, sehingga untuk mempertahankan suhu di dalam reaktor digunakanlah sistem coolant atau pendingin. Nah, di sini pendinginnya dari satu arus dipecahkan menjadi dua arus, di mana ada pemanasan di bagian atas dan pendinginan di bagian bawah. Ya, ini fungsinya untuk menyetel suhu masuk coolant ke dalam reaktor. Nah, kemudian di sini ada arus coolant masuk ke dalam jaket. Kemudian ini adalah arus coolant keluar jaket. Kemudian produk dari reaktor ini diumpankan tadi ke heat exchanger dan juga diumpankan ke flash drum untuk dilakukan pemisahan antara produk cair dan produk uapnya.
Nah, sini akan kita ikuti step by step untuk masing-masing prosedurnya. Yang pertama adalah kita bagi proses tadi menjadi 4 blok ya. Di sini ada sistem pendinginan, kemudian ada sistem pemanas umpan, sistem reaktor dan sistem flash drum lengkap dengan pendinginannya. Nah, akan menjadi seperti ini. Pertama cooling system, kemudian sistem reaktor, kemudian sistem pemanasan umpan dan sistem flash drum. Nah, langkah berikutnya adalah untuk masing-masing sistem kita tentukan derajat kebebasan untuk menentukan jumlah variabel kendali yang harus ditentukan di masing-masing blok. Kemudian juga setelah ditentukan jumlahnya, kita tentukan pasangan CVMV untuk masing-masing blok tersebut. Oke, kita mulai dari sistem coolant. Oke, dan di sini kita lihat ya ada arus masuk coolant, kemudian di split ke atas dan ke bawah, kemudian digabungkan kembali. Nah, di sini maka ada neraca massa, ya ada neraca massa pemisahan dan penggabungan, mixing, dan juga ada neraca panas, di mana arus yang ke arah atas itu mendapatkan suplai panas dari sistem pemanas, kemudian yang di bawah ini mendapatkan dihilangkan panasnya menggunakan sistem pendingin. Ya, sehingga di sini terjadi neraca panas dan juga di bagian mixing ini terjadi neraca panas juga. Ya, sehingga di sini kalau kita analisis variabelnya ya maka ada 8 variabel di arus ini ya, tekanan, kemudian suhu umpan, arus ke bagian atas ke bagian heating, suhu yang ke bagian suhu keluaran bagian heating ya TC1, kemudian arus ke bawah FC2, kemudian TC2 suhu keluaran dari coolant, kemudian ada FC ini totalnya dan ada TCO yaitu suhu campuran ya, suhu campuran. Kemudian ada dua variabel yang ditentukan dari bagian upstream yaitu tekanan coolant dan juga suhu coolant ya dari sebelah sini. Sehingga variabel yang nilainya belum diketahui ada 6 ya. Kemudian jumlah persamaan yang terkait dengan operasional pendingin ini ada neraca panas di bagian pendingin, neraca panas di bagian pemanas, kemudian ada neraca panas di bagian mixing di sini, dan juga ada neraca massa di bagian mixing. Sehingga total ada 4 persamaan independen, sehingga kita dapatkan jumlah CV yang harus ditentukan ada 2, yaitu 6 dikurangi 4. Ya. Nah, di sini kita analisis dari keempat variabel ini, ya, maka yang menjadi variabel kendali karena nanti sistem pendingin yang akan digunakan oleh reaktor, maka dua variabel harus kita ketahui atau kita tentukan. Yang pertama adalah laju alir coolant-nya dan juga suhu coolant, ya, karena nanti terkait dengan neraca massa dan neraca panas yang ada di reaktor. Maka kedua variabel ini harus kita tentukan ya, dan karena kedua variabel ini juga mungkin untuk diukur, maka kita tentukan FC ya laju alir coolant dan TCO suhu keluaran dari sistem coolant ini sebagai CV ya, sebagai kontrol variabel. Nah, kemudian untuk variabel manipulasinya ya ini ada beberapa opsi yaitu laju alir total ya, laju alir arus heating, laju alir arus cooling ya, atau variasi antara FC1 dan FC2 ya, yaitu dalam bentuk penjumlahan atau rasio ya. Ya, sebenarnya di sini sebenarnya secara implisit ada tambahan satu variabel lagi ya, yaitu rasionya ya, rasio antara FC dan FC1 FC2, berapa persen yang ke atas berapa persen ke bawah, itu sebenarnya ada tambahan lagi mestinya di sini ya, sehingga di sini ada tambahan variabel yang bisa ditentukan. Nah, ini beberapa kemungkinan ya, di sini FC dikendalikan oleh FC atau jumlah dari FC1 FC2 atau oleh salah satu arus yang ke heating atau cooling. Nah, kemudian untuk suhunya itu bisa dikendalikan dengan
kombinasi FC1 FC2 atau rasionya atau salah satu saja. Nah, di sini yang terbaik adalah yang konfigurasi satu ya, sehingga konfigurasi menjadi seperti ini, yaitu laju alir coolant dikendalikan menggunakan flow control di bagian sebelum masuk ke reaktor, sedangkan suhu dari coolant itu diatur dengan rasio laju alir di bagian atas dan bawah ya. Jadi jumlah coolant yang dari suhu tinggi ya di heating sehingga suhunya naik TC1, dan jumlah coolant di suhu rendah TC2 itu diatur untuk mengatur untuk menentukan berapa suhu dari masuk coolant. Nah, jadi konfigurasi kendalinya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu feed preheating. Nah, di sini arus umpan itu pertama dipanaskan menggunakan heat exchanger, kemudian masuk ke heater menggunakan steam ya sebelum masuk ke reaktor. Nah, kita lihat berarti ada, karena di sini tidak ada pemisahan arus ya, sehingga hanya ada neraca energi saja, neraca panas di heat exchanger dan neraca panas di steam ya. Kemudian variabelnya ada laju alir steam yang sini, kemudian ada suhu umpan, ada suhu masuk reaktor, ada suhu keluar reaktor TR, kemudian suhu antara dari heat exchanger ke heater, dan ada laju alir umpan. Nah, kemudian suhu yang ditentukan itu ada suhu umpan ya, suhu masuk umpan T0, kemudian suhu keluaran reaktor dan laju alir umpan. Sehingga variabel yang belum ditentukan ada 3, dan persamaan yang terkait dengan proses ini ada 2, yaitu neraca panas di heat exchanger dan neraca panas di heater. Sehingga jumlah variabel yang harus ditentukan dalam sistem kendalinya hanya satu ya, hanya satu variabel. Nah, kemudian kita tentukan bahwa di sini yang kita pilih sebagai CV itu adalah suhu dari laju masuk atau arus masuk ke reaktor, yaitu TI ya. Bagaimana mengendalikannya? Dengan mengatur jumlah steam yang melewati heater ini ya, sehingga suhu umpan reaktor itu akan tetap, karena umpan reaktor ini akan sangat menentukan neraca massa yang ada di reaktor ya, yang pada akhirnya menentukan konversi dari reaktor, maka harus dijaga konstan ya. Untuk feed preheating, kemudian berikutnya di reaktor ya, maka di sini kita tentukan ada 9 variabel terkait dengan operasional di RATP ya, ada volume reaktor, kemudian suhu keluaran reaktor, konsentrasi keluar reaktor, konsentrasi umpan, suhu umpan reaktor, laju alir umpan, laju alir coolant, suhu keluar coolant dan suhu masuk suhu masuk coolant dan suhu keluar coolant ya. Dari 9 ini ada 4 variabel yang ditentukan dari luar sistem, yaitu laju alir umpan, konsentrasi reaktan masuk ke umpan, suhu umpan, suhu masuk coolant. Ya, ini ditentukan dari sistem pendingin tadi ya, atau laju alir coolant. Ini salah satu. Ya, sehingga ada 5 variabel yang belum ditentukan. Kemudian persamaan yang mengatur operasional di reaktor ada 3, yaitu neraca mol di reaktor, neraca panas di reaktor, dan neraca panas di coolant. Ya, sehingga ada 2 variabel yang harus ditentukan oleh sistem kendali. Nah, di sini yang kita pilih sebagai CV itu ada konsentrasi dari reaktan keluar dari reaktor ya, CA, dan suhu reaktor. Nah, ada 3 konfigurasi kendali yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah konsentrasi umpan ditentukan oleh laju alir umpan ya, atau ditentukan oleh laju alir coolant ya, sedangkan suhu ditentukan oleh laju alir coolant ya, atau suhu coolant, laju alir umpan, atau laju alir coolant dan suhunya menggunakan konfigurasi cascade ya, cascade menggunakan 2 variabel manipulasi.
Ya, jadi di sini bisa sistem FPG biasa, ya, di mana konsentrasi reaktor ditentukan oleh laju alir umpannya, atau dan suhu reaktor ditentukan oleh salah satu, ya, apakah laju alir coolant atau suhu coolant. Nah, kemudian konfigurasi yang kedua itu adalah konsentrasi reaktan keluar dari reaktor ditentukan oleh laju alir umpan, dan suhu reaktor ditentukan oleh suhu dan laju alir coolant masuk ke dalam reaktor. Kemudian yang terakhir untuk yang flash drum ini kita review seperti dengan materi sebelumnya, ya, di mana untuk flash drum ada 4 variabel yang perlu dikendalikan dan 4 CV. Nah, waktu itu kita bahas ada 24 konfigurasi yang mungkin. Ya, kita pilih yang terbaik, yaitu seperti ini, yaitu laju alir umpan ditentukan oleh uh, flow control di sini, kemudian suhu flash drum ditentukan oleh suhu laju alir pemanas atau pendingin, level di flash drum ditentukan oleh laju alir cairan keluar, dan tekanan di dalam flash drum ditentukan oleh laju alir uap keluar dari flash drum. Nah, setelah kita tentukan konfigurasi kendali untuk masing-masing blok, maka langkah berikutnya adalah kita gabungkan, ya. Kita gabungkan dengan melibatkan konfigurasi kendali yang sudah kita pasang. Nah, setelah dilakukan penggabungan, langkah berikutnya adalah kita identifikasi adakah konflik yang terjadi di dalam sistem penggabungan ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, pertama di arus coolant, ya, maka di sini ada dua manipulated variable dari dua controller yang menggunakan satu arus. Nah, ini adalah konflik, ya, di mana di sini laju alir coolant yaitu harus ditentukan, ya, dan dari sistem coolant dan juga ditentukan dari sistem reaktor. Nah, mana yang harus dipilih? Kemudian berikutnya konflik juga terjadi di sini. Ya, di sini kalau kita lihat laju alir umpan itu ditentukan oleh eh, composition controller di sini, ya, untuk menentukan konsentrasi keluaran reaktor itu dengan mengatur laju alir umpan yang masuk. Nah, kemudian laju alir umpan yang masuk ini tidak ada arus lain, dia akan masuk semuanya campurannya ke flash drum. Nah, di sini juga ada pengaturan laju alir umpan. Nah, ini terjadi konflik, ya, karena satu variabel manipulasi digunakan oleh dua variabel manipulasi digunakan oleh dua controller yang berbeda dari satu arus yang seri. Maka harus dilakukan eliminasi mana yang lebih terkait, ya, mana yang lebih terkait. Nah, di sini tentu yang ada di reaktor itu kita prioritaskan, ya, karena proses yang ada di reaktor itu adalah yang utama. Maka kita pilih eh, composition controller, ya, ini, dan juga temperatur controller ke reaktor itu sebagai skala prioritas utama, sehingga controller untuk laju alir coolant yang ada di sini dan juga laju alir umpan ke separator yang ada di sini ini kita hilangkan, sehingga jadinya seperti ini, ya. Ini adalah setelah sistem konfigurasi kendali setelah dilakukan eliminasi untuk sistem kendali yang mengalami konflik antar beberapa blok. Baik, itu adalah penjelasan terkait konfigurasi kendali untuk sistem proses yang terdapat interaksi di dalamnya. Terima kasih.